And today we are going to learn about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Dan kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini tentang simple present tense yaitu tentang function atau fungsinya, kemudian karakteristik atau ciri-cirinya, ada juga formula atau patternnya, dan yang terakhir kita akan latihan soal-soal tentang simple present tense. Oke, let's see. Yang pertama kita akan belajar tentang fungsinya. What is the function of simple present tense? Nah, simple present tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu apa sih? Habit itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya adalah Cookie drinks milk every morning. Cookie minum susu setiap pagi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi atau setiap harinya. Dan yang kedua, I usually get up at 5 a.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Itu merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan bangun setiap pagi. Itu tadi ya, fungsi yang pertama sebagai pernyataan habitual atau kebiasaan. Fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya, the sun rise from the east. Matahari terbit dari timur. Agnes is a singer. Itu contoh sebuah fakta. Kemudian kita lanjut ke karakteristik atau ciri-cirinya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari simple present tense? Simple present tense mempunyai ciri-ciri yang pertama, dia menggunakan adverb of time berupa always, usually, often, sometimes, seldom, every day, every week, twice a day. Itu adverb of time dari ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia menggunakan verb 1 ketambahan s atau es. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Misalnya, read, membaca. Cook menjadi cooks karena dia ketambahan s. Ada juga go menjadi goes karena dia ketambahan es. Lalu kapan sih verb bisa ditambahkan s atau ditambahkan es? Jadi rata-rata verb 1 atau verb 1 itu di belakang ada tambahan s. Namun ada beberapa verb yang berakhiran dengan es. Beberapa verb yang diikuti dengan es itu sebagai berikut. Verb yang berakhiran dengan ss, misalnya discuss, kita tambahi dengan es di belakangnya, menjadi discusses. Kemudian, verb yang berakhiran dengan ch, misalnya teach, menjadi teaches. Selanjutnya, verb yang berakhiran dengan sh juga bisa kita tambah dengan es, misalnya brush. Kemudian, verb yang berakhiran dengan x, misalnya mix, jadi mixes. Dan juga verb yang berakhiran o, misalnya do, berubah menjadi does. Selain itu, kita hanya tambahkan s, misalnya read jadi reads, atau cook menjadi cooks. Dan yang ketiga adalah tentang to be is, am, atau are. Am di sini hanya digunakan untuk subjek I. Sedangkan is digunakan untuk subjek she. Misalnya, dia perempuan, Ani. He, dia laki-laki, misalnya Ali. Lalu it, misalnya cat. Kemudian to be are digunakan untuk subjek
we, they, you. Ingat, karakter yang pertama dari simple present tense yaitu adverb of time-nya. Yang kedua, verb-nya ada tambahan s atau es. Dan yang ketiga, to be, is, am, atau are. Selanjutnya, kita akan menganalisis mana kalimat yang merupakan simple present tense dan mana kalimat yang bukan merupakan simple present tense. Untuk soal yang pertama, Tata likes strawberry. Kita fokus ke verb-nya. Di sini verb-nya adalah likes. Ada tambahan s di belakangnya, maka dia adalah simple present tense. Yang kedua, kalimat yang kedua tidak ada verb-nya. Malah memakai was bukan menggunakan is, am, atau are. Berarti sudah jelas bahwa kalimat tersebut bukan termasuk kalimat simple present tense. Kalimat yang ketiga ada kata goes. Ini verb satunya ketambahan dengan es. Apalagi di sana juga ada adverb of time berupa everyday. Berarti sudah jelas bahwa kalimat tersebut termasuk contoh simple present tense. Kemudian kalimat yang keempat adalah this building is big. Di sini ada to be is, jadi sudah jelas termasuk kalimat simple present tense. Dan kalimat yang kelima, kita lihat verbnya diikuti s atau es apa tidak? Oh tidak, karena di sana cooked, ketambahan ed, berarti bukan termasuk kalimat simple present tense. Kemudian kita ke formulanya. Ada dua bentuk dari simple present tense. Dia menggunakan kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalimat verbal itu apa sih? Verbal sentence itu dan nominal sentence itu gimana? Kalau verbal sentence dalam simple present tense itu dia menggunakan auxiliary verb do or does. Do or does itu diikuti sama base verb. Base verb itu merupakan kata kerja dasar. Misalnya study, work, kemudian think, like, bring. Itu kata-kata dasar. Sedangkan kalimat nominal menggunakan to be. To be-nya kalau dalam simple present tense adalah is, atau am, atau are. Penggunaannya untuk is digunakan untuk subjek he, she, atau it. To be am digunakan untuk subjek I. Dan to be are digunakan untuk subjek we, they, you. Nah, to be itu diikuti oleh adjektif. Adjektif itu apa sih? Adjektif itu kata sifat. Misalnya beautiful, big, smart. Sedangkan noun itu merupakan kata benda. Misalnya apple, student, kemudian teacher, dan lain sebagainya. Adverb. Adverb itu kata keterangan. Misal, kata keterangan tempat, in the kitchen, in the class. Sedangkan untuk kata keterangan waktu, misalnya in the morning. Dan yang terakhir menggunakan verb ing. Verb ing adalah base verb yang ditambahi dengan ing. Contohnya study jadi studying, cook jadi cooking, kemudian eat jadi eating. Nah, itu ya. Tahukah sekarang bedanya kalimat verbal sama kalimat nominal? Kalimat verbal diikuti base verb, sedangkan kalimat nominal dia menggunakan to be, is, am, atau are. Nah, ini dia beberapa formula dari kalimat nominal. Ada kalimat positif dalam simple present tense. Patternnya adalah subject ditambah to be, is, atau am,
atau are ditambah adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah Tata and Cookie are best friends. Karena Tata dan Cookie dua orang, maka menggunakan to be are. Kemudian kalimat negatifnya adalah subject ditambahkan dengan to be is, am, atau are plus not. Ini yang membedakan kalau kalimat negatif selalu ada not-nya. Kemudian tambahkan dengan adverb atau noun ataupun adjective. Contohnya adalah Tata and Cookie are not best friends. Jadi, setelah ada to be yang mengikuti subjeknya, kemudian ditambahkan dengan not di sebelahnya. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya atau interrogatif. Untuk kalimat interrogatif, to be diletakkan di depan. Biasanya dalam kalimat positif dan negatif subjeknya ada di depan, tapi untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif to be-nya ditaruh di depan. Kemudian diikuti oleh subjek, lalu ditambahkan dengan adverb atau noun ataupun adjective. Contohnya adalah Are Tata and Cookie best friend? Selanjutnya, kita ke kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal sentence tadi menggunakan do atau does. Untuk formula dalam positive sentence adalah subject plus verb 1 plus s or es. Intinya di sini. Jadi, kalau misalnya kalian membuat kalimat tanpa ada s atau es, itu bakalan susah banget untuk diidentifikasi apakah dia simple present tense atau tidak. Jadi, ciri-ciri simple present harus ada tambahan s atau es tergantung dari subjeknya, lalu tambahkan objek. Contohnya adalah Nico plays piano every day. Karena Nico itu adalah satu orang, maka ditambahkan s di belakangnya. Next, formula untuk kalimat negatif adalah subject ditambahkan do atau does, ditambah not, kemudian diikuti objek. Contohnya adalah Nico does not play piano every day. Next, kalimat interrogatifnya adalah do atau does-nya ditaruh di depan. Kalau kalimat interrogatif, auxiliary selalu di depan, ditambahkan dengan subjek dan juga objek. Contohnya adalah Does Nico play piano every day? Sekarang kita masuk ke dalam penggunaan do atau does. Kapan sih kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does? Do itu digunakan apabila subjeknya berupa I, we, they, you. They itu jamak, misalnya cats. Ada tambahan s di belakang. Do ini basicnya dia dalam bentuk verb 1 tanpa tambahan apapun. Jadi, kalau misalnya I jadinya I like. You jadinya you read. They jadinya they play. We jadinya we buy. Jadi tidak ada tambahan s di belakang. Maka auxiliary yang digunakan adalah do. Kita lanjut ke does. Does ciri-cirinya adalah verb 1 plus s or es. Does digunakan apabila subjeknya he, she, it. She itu dia perempuan, contohnya Ani. He dia laki-laki, contohnya Ali. It adalah benda satu saja, contohnya cat. Nah, kita akan ke latihan soal untuk menentukan kira-kira memakai do
atau does? Untuk soal yang pertama, Taehyung sings Sweet Night? Karena Taehyung ini hanya satu orang saja atau he, maka menggunakan verb 1 ditambah subjek jadinya Taehyung. Seharusnya verb 1 ditambah s jadi Taehyung sings Sweet Night. Soal nomor 2. Jin and Suga cook atau cooks fried rice. Karena Jin and Suga 2 orang, jadi verbnya tanpa s. Jadi jawabannya adalah cook. Pertanyaan nomor 3. The cats play or plays ball. Karena di sini cats jamak, maka verb 1 tanpa tambahan s. Jadi jawaban yang tepat adalah play. Yang keempat, he reads. Karena he hanya satu orang saja, maka verbnya ditambah dengan s. Jadi jawaban yang tepat adalah reads. Sekarang kita akan mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan menjadi kalimat interrogatif. Yang pertama, Jimin helps Nico. Kalau kalimat negatif jadinya Jimin does not help Nico. Help-nya di sini tidak ada tambahan s. Karena formula dari kalimat negatif dalam simple present tense adalah subject plus does not, kemudian diikuti verb 1. Dan untuk kalimat interrogatif, does-nya ditaruh di depan. Jadinya, does Jimin help Nico? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah the students play tennis. Kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi the students do not play tennis. Mengapa menggunakan do not? Karena the students itu jamak. Dan harus diikuti oleh not karena merupakan kalimat negatif. Dan jika dirubah dalam kalimat interrogatif, to be-nya diletakkan di depan, jadinya do the students play tennis? Itu cara mengubahnya. Mudah kan? Well, that's explanation about simple present tense, and I hope you can understand what I mean. Okay, I think that's all for today. Thank you for your nice attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.